Ceritanya tentang seorang pria bernama Brown yang punya pekerjaan sebagai arkeolog atau orang yang suka ngecek barang kuno yang bersejarah. Suatu hari, dia lagi naik perahu menuju ke pulau pedesaan di Inggris. Begitu sampai, dia langsung naik sepeda buat mampir ke rumah Nyonya Pretty yang kayaknya orang penting di desa itu. Di rumah Nyonya Pretty, Brown ngobrolin soal kerjaan. Nyonya Pretty, yang dulunya istri jenderal militer dan sekarang jadi janda kaya. Dia minta tolong Brown untuk menggali-gali bukit di tanahnya. Dia yakin pasti ada barang kuno bersejarah di situ, mungkin dari zaman bangsa Viking. Setelah itu, Brown lanjut cek tanahnya. Setelah ngobrol, Brown minta Nyonya Pretty sewa 2 orang buat bantu gali. Anak Nyonya Pretty, namanya Robert, juga suka arkeologi dan langsung akrab sama Brown. Besoknya, mereka mulai proyek penggalian. Brown sama 2 kawannya gali terus sampai nemuin potongan kayu lapuk. Terus datang 2 petugas dari museum kota. Mereka kaget lihat temuan Brown. Tapi waktu salah satu petugas bantu ngangkat potongan kayu itu hancur. Bikin Brown kesel dan stres. Brown pun pergi buat tenangin diri. Di rumah Nyonya Pretty sedang ada 2 tamu utusan dari museum kota yang lagi dijamu. Tadi, waktu Brown datang, dia langsung ngasih tahu Nyonya Pretty kalau analisanya selama ini salah berdasarkan tingkat kelapukan kayu tadi. Brown yakin usia kayu itu pasti jauh lebih tua dari peradaban bangsa Viking, yakni peradaban Anglo-Saxon. Nah, pas denger itu, kedua petugas museum malah ketawa sambil bilang itu mustahil. Mereka bilang, belum ada arkeolog di Inggris yang nemuin benda peninggalan sejarah sebelum peradaban bangsa Viking. Jadi, daripada nggali tanah di sini tanpa kepastian, mereka nawarin ke Brown buat bantuin proyek penggalian di tempat lain yang lebih penting. Tapi, karena nggak mau ngecewain Nyonya Pretty, Brown nolak tawaran itu. Besoknya, kayak biasa, Nyonya Pretty pergi ke makam suaminya. Tapi, setelah balik dari makam, dia kelihatan lagi nahan sakit di dadanya. Lalu, datang dokter buat cek kesehatannya. Setelah diperiksa, dokter kasih daftar obat dan saran buat Nyonya Pretty biar nggak terlalu banyak pikiran. Keesokan harinya, Nyonya Pretty ngecek proyek penggalian lagi. Tanahnya ternyata nggak stabil. Brown nyaranin Nyonya Pretty agar jangan terlalu dekat. Tapi, waktu Brown lagi jelasin hasil analisanya, tiba-tiba Alhamdulillah, Brown selamat dan terus melanjutkan proyek penggalian bukit-bukit di pulau itu bersama 2 asistennya. Suatu hari, waktu mereka lagi kerja, datanglah Robert, anak Nyonya Pretty. Mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada pesawat tempur Inggris yang lewat. Tahun itu, memang sebelum Perang Dunia Kedua dimulai, jadi banyak prajurit yang lagi sibuk berlatih tempur. Waktu sedang ngobrol, Robert cerita kalau dia nggak mau jadi tentara kayak ayahnya. Tapi dia mau banget jadi astronot biar bisa keliling bintang-bintang. Brown langsung janji bakal bawa teleskopnya kalau Robert mau. 3 hari kemudian, Brown beneran bawa Nyonya Pretty dan Robert ke lokasi galian. Nyonya Pretty kaget dan senang karena dugaannya beneran, di tanahnya ada benda peninggalan sejarah berbentuk perahu. Semua jadi terharu dan bahagia, saling selamat atas penemuan besar itu. Sorenya, setelah seharian gali, ada pelayan Nyonya Pretty yang ngabarin kalau ada tamu nunggu di kamar. Nyonya Pretty selama ini memberi fasilitas kamar buat Brown di tempat para pelayan. Waktu Brown masuk kamar, ternyata tamunya adalah istri Brown yang namanya May. May datang buat lihat kabar suaminya karena udah berminggu-minggu nggak ada kabar. Mereka berdua akhirnya habiskan waktu berkeliling halaman rumah Nyonya Pretty. Malamnya, May pamit pulang setelah melewati hari yang panjang itu.
Di tengah derasnya hujan, Brown hampir terpeleset. Untungnya, sepupunya, Rory, datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah menutup perahu sambil berteduh, Rory memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dia datang karena diminta Nyonya Pretty untuk membantu proyek penggalian ini dengan mengambil foto-foto dokumentasi. Pagi harinya, Nyonya Pretty terlihat pergi ke rumah sakit kota London setelah menjalani pemeriksaan dokter. Dokter memberitahu bahwa penyakit jantung Nyonya Pretty semakin memburuk dan vonisnya tidak lama lagi. Siangnya, petugas dari Museum Nasional datang melihat perahu temuan Brown. Semua orang kagum, tapi seorang perwakilan museum yang sombong bernama Philip mengumumkan bahwa tugas Brown telah selesai. Atas nama negara, mereka akan mengambil alih proyek penggalian ini. Ketika mencoba konfirmasi ke Nyonya Pretty, pelayan rumah melarangnya masuk karena Nyonya Pretty sedang tak bisa diganggu. Tanpa putus asa, Brown malah masuk lewat pintu samping. Saat bertemu, Nyonya Pretty menjelaskan bahwa proyek ini tadinya mau dia selesaikan sendiri, tapi tiba-tiba diserahkan ke negara karena kondisinya yang lemah. Keesokan harinya, Philip menjadi ketua proyek dan menyatakan bahwa Brown masih boleh membantu menggali, tapi tanpa menyentuh perahu lagi. Brown yang tak terima, lebih memilih berhenti. Di jalan pulang, dia bertemu dengan Robert. Saat Robert bertanya mau kemana, dengan sedih Brown menjawab bahwa dia mau pulang dan tak akan kembali lagi. Robert buru-buru mengambil sepeda dan mengejarnya. Setelah tiba di rumah, Brown menceritakan alasan berhenti kerja pada sang istri. Dia merasa jika melanjutkan, namanya pasti tak akan diakui sebagai penemu perahu tersebut. Waktu Brown keluar menenangkan diri, May menghampirinya dan mengatakan sesuatu yang pernah Brown katakan dulu, bahwa seorang arkeolog tak mengabdi agar namanya dikenal banyak orang, tapi agar orang-orang di masa depan bisa mengenal dan mempelajari kehidupan nenek moyang mereka. Mendengar itu, Brown tersadar. Tiba-tiba, Robert datang menyeberang pulau naik sepeda untuk menagih janji Brown untuk melihat bintang-bintang bersama lewat teleskopnya. Brown lalu mempersilakan Robert masuk. Tak lama kemudian, Nyonya Pretty datang menjemput Lovebird yang baru saja menemukan cinta. Setelah membaca surat kiriman Brown, Nyonya Pretty tidak hanya menjemput Robert, tapi juga ingin meminta Brown kembali bekerja. Sebelumnya, Brown sudah dinasehati oleh sang istri, dan Brown pun bersedia kembali bekerja besok pagi. Pada besoknya, Brown kembali bekerja di sana, dan datang dua arkeolog muda baru untuk membantu penggalian. Kali ini, Nyonya Pretty lebih aktif mengawasi proyek tersebut secara langsung. Saat malam tiba, Brown menepati janji untuk menunjukkan bintang-bintang lewat teleskop kepada Robert. Robert sangat senang sampai mengajak sang ibu ikut melihat keindahan bintang-bintang. Beberapa hari kemudian, saat semua orang sibuk menggali, salah satu penggali berhasil menemukan harta terpendam dari perahu tersebut. There's much more. Analisa Brown benar, perahu tersebut berasal dari zaman Anglo-Saxon. Philip sangat terkejut dan menyadari bahwa penemuan ini akan membawa perubahan besar dalam cara pandang manusia terhadap sejarah masa lampaunya. Setelah mengumpulkan harta sejarah sepanjang hari, Philip ingin membawa semuanya ke museum. Namun, Nyonya Pretty menolak karena semua benda itu ditemukan di tanahnya. Sebagai kepala proyek, dan Brown masih dianggap sebagai penemu perahu, Nyonya Pretty berhak memutuskan di mana benda-benda bersejarah itu akan disimpan. Nyonya Pretty menyuruh Brown membawa semua harta temuan ke rumahnya. Keesokan harinya, saat semua orang melanjutkan penggalian, tiba-tiba pesawat tempur Inggris jatuh. Rory pun bergegas menolong.
this war will be fought in the air. Pilot tidak dapat diselamatkan, dan itu sangat menghantui semua orang. Malam harinya, di rumah, penyakit Nyonya Priti kambuh. Salah satu pelayan wanita membawanya ke kamar, meskipun ia sangat kesakitan. Meski merasa sakit, Nyonya Priti menolak dipanggilkan dokter. Robert, yang tanpa sengaja melihat dan mendengar rintihan ibunya, berlari keluar dengan perasaan campur aduk. Sambil menangis, dia marah pada dirinya sendiri, karena merasa gagal sebagai anak laki-laki satu-satunya sejak ayahnya meninggal. Semua orang seolah menyuruhnya menjaga ibunya. Robert menceritakan tentang penyakit jantung ibunya yang dia dengar beberapa hari lalu saat dokter memeriksanya di rumah. Dia juga tahu bahwa usia ibunya tidak akan lama lagi. Brown terkejut mendengar cerita ini. Meski ingin membantu, dia merasa tidak bisa ikut campur dalam masalah keluarga orang lain. Brown hanya bisa menenangkan Robert dan menyuruhnya kembali tidur. Di bar, saat Philip bersama para penggali menikmati malam dengan musik di radio, tiba-tiba berita duka mengumumkan bahwa Jerman baru saja membombardir Polandia. Pagi harinya, Rory pamit kepada Nyonya Priti. Ketika ditanya kemana, Rory menjawab bahwa dia terpilih untuk ikut wajib militer dan harus pergi ke medan perang. Nyonya Priti shock mendengarnya dan meminta Rory berjanji untuk pulang dengan selamat. Rory mungkin akan menjadi satu-satunya keluarga yang Robert miliki jika Nyonya Priti sudah meninggalkan dunia ini. Besoknya, hasil keputusan persidangan menyatakan bahwa fosil perahu sepenuhnya adalah hak milik Nyonya Priti. Namun, Nyonya Priti tidak merasa gembira. Sebaliknya, ia menangis karena menyadari usianya yang tinggal sebentar lagi. Nyonya Priti lalu bertanya kepada Brown tentang kepercayaan orang Anglo-Saxon dulu dan kemana arwah mereka pergi setelah meninggal. Brown menjawab bahwa bangsanya adalah bangsa yang selalu berlayar dari ujung bumi, mengarungi samudra seumur hidup mereka. Jadi, mungkin kepercayaan mereka adalah ingin berlayar sampai ke bintang-bintang. Jika mereka tidak bisa mencapainya saat hidup, mungkin arwah mereka akan terbang menuju bintang. Di rumah, untuk merayakan penemuan besar ini, Nyonya Priti mengundang semua orang dari berbagai kalangan, terutama keluarga para penggali. Dalam pidatonya, Nyonya Priti mengumumkan di hadapan seluruh tamu termasuk wartawan bahwa Brown adalah orang pertama yang menemukan perahu bersejarah tersebut. Brown tersentuh karena akhirnya kerja kerasnya dihargai. Setelah acara selesai, Nyonya Priti mengajak Brown ke tempat perahu. Di sana, Nyonya Priti mengumumkan bahwa dia akan memberikan harta-harta temuan dari perahunya ke Museum Nasional sebagai hadiah agar lebih banyak masyarakat yang bisa melihat. Mendengar keputusan ini, Brown merasa keberatan. Dia menyatakan bahwa karena Perang Dunia akan dimulai, pihak Jerman mungkin akan membombardir Inggris, dan agar harta tersebut tidak hancur, lebih baik dikubur kembali hingga perang selesai. Malamnya, sebelum dikubur, Robert mengajak sang ibu ke perahu untuk berimajinasi bersama. Mereka berpura-pura menjadi nahkoda kapal yang akan mengantarkan ratu mereka berlayar menuju bintang-bintang. Meski tahu usia ibunya tidak lama lagi, Robert berusaha untuk tidak menangis. Dari belakang, Brown menemani mereka berdua. Malam itu, di bawah langit yang luas, Robert dan ibunya menghabiskan waktu bersama, seakan-akan itu adalah malam terakhir mereka bersama.